Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Sir Salawa dengan NIM 2303010095. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul penggunaan bahasa gaul dalam komentar media sosial Instagram di kalangan remaja Tanjung Pinang. Baik, struktur presentasi. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka berisi landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir. Kemudian yang bab 3 metodologi penelitian berisi pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Kemudian yang terakhir bab 4 hasil dan pembahasan data. Jadi berisi temuan data, bentuk data, fungsi data, dan faktor penggunaan bahasa gaul. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi latar belakang dari judul saya ini, remaja Tanjung Pinang aktif menggunakan Instagram sebagai media komunikasi utama. Kemudian bahasa gaul seperti goks, baper, gabot, tugas itu mengalir bebas di kolom komentar. Kemudian bahasa gaul bukan sekedar kebiasaan, namun telah menjadi bagian dari identitas generasi muda. Kemudian Tanjung Pinang unik, remaja terpapar 3 lapisan bahasa. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dan bahasa gaul digital. Kemudian adanya kesenjangan antara kemampuan berbahasa formal dan informal remaja di ruang akademik. Kemudian selanjutnya fenomena linguistik di Tanjung Pinang terbagi 3. Yang pertama, 3 lapisan bahasa seperti yang kita uraikan tadi di latar belakang. Melayu, bahasa sebagai bahasa daerah, Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa gaul sebagai campur kode yang khas. Kemudian faktor pendorong itu termasuk dari konten kreator, budaya populer, atau kebutuhan diterima kelompok sebaya. Kemudian dampak dari akademiknya ini, guru khawatir kemampuan berbahasa Indonesia formal menurun, sementara bahasa informal meningkat pesat. Kemudian fokus penelitian dan rumusan masalah. Fokus penelitian ini terbagi 3. Yang pertama, bentuk-bentuk bahasa gaul dalam komentar Instagram remaja Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, fungsi penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi media sosial. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi 3. Yang pertama, apa sajakah bentuk-bentuk bahasa gaul yang digunakan remaja dalam komentar Instagram? Kemudian yang kedua, apa sajakah fungsi-fungsi penggunaan bahasa gaul dalam komentar Instagram di kalangan remaja? Kemudian yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penggunaan bahasa gaul dalam komentar Instagram? Selanjutnya, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian terbagi 3. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa gaul dalam komentar Instagram remaja Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi bahasa gaul dalam komunikasi media sosial remaja. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan bahasa gaul. Kemudian manfaat penelitian terbagi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berkontribusi pada
perkembangan ilmu sosiolinguistik dalam kajian variasi bahasa dan bahasa gaul di era digital. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis ini terbagi 3. Bagi guru, bahan refleksi membimbing bahasa formal siswa. Kemudian bagi masyarakat, kesadaran dampak bahasa gaul. Kemudian bagi peneliti lainnya, referensi kajian lanjutan. Selanjutnya definisi istilah. Definisi istilah ini terbagi 5. Yang pertama bahasa gaul. Bahasa gaul ini ragam bahasa tidak baku yang berkembang di kalangan remaja sebagai kreativitas linguistik dalam komunikasi informal menurut Mulyana 2008. Kemudian kolom komentar Instagram, teks yang ditulis pengguna sebagai respon terhadap unggahan foto, video atau reel di platform Instagram menurut Adyunita dan Asda 2025. Kemudian media sosial. Media sosial ini platform digital yang memungkinkan penggunaan berinteraksi, berbagi informasi dan komunikasi secara daring menurut Wardayu 2026. Kemudian remaja ini individu berusia 13 sampai 21 tahun dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang aktif menggunakan media sosial. Menurut Nuraini DKK 2025. Kemudian sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk variasi bahasa dalam konteks sosial, menurut Chandler dan Agustina 2010. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Dan teori ini terbagi 5. Yang pertama variasi bahasa. Menurut Chandler dan Agustina 2010, variasi bahasa muncul akibat perbedaan sosial, situasi, dan fungsi penggunaan bahasa. Ini mencakup aspek penutur, pemakaian, keformalan, dan saranan. Kemudian yang kedua bahasa gaul. Menurut Mulyana 2008, bahasa khas remaja yang terus berkembang. Kemudian ciri pendekatan, penambahan imbuhan, pembalikan suku kata, dan serapan dari bahasa asing atau daerah. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa. Menurut Hilda tahun 1973 ada 7 fungsi. Yang pertama instrumental, regulasi, representasional, kemudian interaksional, kemudian personal, heuristik, dan imajinatif. Yang didominan di medsos, personal dan interaksional. Kemudian yang keempat, media sosial Instagram. Jadi media sosial Instagram ini platform berbasis foto dan video 2010. Kolom komentar menjadi ruang interaksi, informasi tempat remaja mengekspresikan diri dan identitas kelompok. Kemudian yang terakhir, sosiolinguistik. Menurut pada 2026, ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dengan faktor sosial digunakan untuk menganalisis bentuk dan fungsi bahasa gaul dalam konteks komunikasi digital. Selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini menurut Irawan, Sudika, dan Hidayat 2020, bahasa gaul di Instagram mengalami perubahan bentuk beragam meliputi perubahan bentuk, jenis makna, dan fungsi. Kemudian menurut Safi, Janudi, dan Laili 2021, bahasa gaul di Instagram ini adalah kreativitas linguistik generasi milenial yang berkembang di organik dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian menurut Wulandari 2022, 7 bentuk dominan. Yang pertama, akronim, kata ganti, pemedakan, singkatan, inversi, bentuk kreatif, dan serapan. Ini fungsinya itu emotif, konotif, informasi, dan metalingual atau batik. Kemudian menurut Hamidah, Rosalina dan Triadi 2023, kajian sosiolinguistik dan bahasa gaul di TikTok, temuan dimanfaatkan sebagai bahan kamus bahasa gaul digital. Kemudian menurut Abyunita dan Asda 2025, bahasa generasi J di Instagram, lexical class, campur kode, pelesetan fonologis, dan penciptaan istilah baru yang dinamis. Selanjutnya kerangka berpikir remaja Tanjung Pinang, penggunaan aktif Instagram, kolom komentar Instagram atau komunikasi informal, kemudian penggunaan bahasa gaul. Jadi dimensi analisisnya itu bentuk. Yang pertama bentuk, fonologis, morfologis, leksikal. Kemudian fungsi itu personal, interaksional, atau yang terakhir heuristik. Kemudian faktornya itu teknologi, sosial, budaya, dan populer. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian ini saya menggunakan kualitatif, memahami fenomena secara mendalam, holistik, bukan menguji hipotesis, statistik, menurut Meleon 2017. Kemudian deskriptif ini mendeskripsikan bentuk dan fungsi bahasa gaul secara sistematis, faktual, dan akurat. Kemudian pendekatan sosiolinguistik menganalisis bahasa gaul dalam konteks faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat. Kemudian tempat dan waktu, tempatnya di Tanjung Pinang, kolom komentar akun Instagram milik remaja yang berdomisili di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, secara daring. Kemudian waktu penelitian dimulai dari September 2026. Selanjutnya instrumen dan sumber data. Instrumen penelitian yang pertama, human instrument. Penelitian sebagai instrumen kunci sesuai karakteristik penelitian kualitatif. Kemudian lembar dokumentasi versi formulir pencatatan komentar yang mengandung bahasa gaul yang disertai dengan screenshot. Kemudian tabel klasifikasi data. Tabel klasifikasi data ini mengelompokkan bahasa gaul berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kemudian panduan wawancara. Panduan wawancara ini tidak terstruktur untuk menggali alasan dan konteks penggunaan. Selanjutnya sumber data. Sumber data ini ada terbagi dua, sumber primer. Jadi komentar Instagram remaja Tanjung Pinang. Kriteria akun, usia 13-21 tahun, berdomisili di Tanjung Pinang, aktif mengunggah dan berinteraksi di Instagram. Kemudian sumber sekundernya itu hasil wawancara dengan remaja penggunaan Instagram, aktif secara referensi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Yang terakhir bab 4, hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4, hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4, temuan data dalam bahasa gaul. Yang terakhir bab 4, hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4, hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4, kemudian hasil dan pembahasan.
yang terakhir bab 4 hasil dan pembahasan. Tidak yang ada terakhir bab 4 atau hasil dan pembahasan. Lapar. Yang terakhir bab 4 kemudian hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4 ini hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4 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 kata bahasa hasil Inggris dan pembahasan. Kemudian yang terakhir bab 4 hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4 kemudian hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4 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 selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang terakhir bab 4 hasil dan pembahasan. Menurut yang terakhir bab 4 hasil dan pembahasan. 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 Data dalam bahasa gaul saya ngasih contoh 5. Yang pertama goks. Ini pendekatan dari gokil. Kemudian baper tambah lapar, ini namanya tidak ada kegiatan atau pemendakan lapar. Kemudian by the way ini singkatan dari Inggris. Ini sarapan Arab atau orang kaya. Kemudian estetik, fibers, ini serapan bahasa Inggris. Indah, sehat secara visual. Kemudian bentuk-bentuk bahasa gaul yang ditemukan ada 6. Yang pertama akronim dan singkatan. Kemudian yang kedua serapan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga prefix Indonesia atau kata bahasa Inggris. Kemudian yang keempat pendekatan kata. Kemudian kelima serapan bahasa daerah. Kemudian yang keenam onomatope digital. Selanjutnya fungsi penggunaan bahasa gaul menurut teori Halidida tahun 1973 terdapat 60% atau 6 data. Jadi fungsi personal mengekspresikan perasaan, kekaguman atau keadaan penutur secara langsung. Kemudian 70% atau 7 data fungsi interaksional, membangun dan mempererat hubungan sosial di antara sesama remaja. Kemudian 20% atau 2 data fungsi heuristik, mendapatkan informasi atau menggali pengetahuan dari lawan tutur. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama bentuk bahasa gaul ditemukan 6 bentuk dominan, akronim atau singkatan, pendekatan, serapan Inggris, serapan daerah, penggabungan prefix kata Inggris dan onomatope digital. Kemudian fungsi bahasa gaul, fungsinya itu personal 60% dan interaksional 70%. Paling dominal, bahasa gaul berfungsi sebagai alat ekspresi diri dan pembangunan hubungan sosial. Kemudian faktor penggunaan dipengaruhi oleh media sosial dan konten kreator, kebutuhan identitas kelompok, budaya populer global, dan kepraktisan komunikasi digital.
Mungkin itu saja proposal penelitian saya. Saya sapa kita kembali. Selamat sore.